عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يسر من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. All praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Master of the day after, who has given us mercy and blessing until we can meet together in this boarding school. Salawat and greetings be praised to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayhi wa sallam. The last prophet was sent to the earth to complete human morality and also become a role model for the entire universe. Di saat ideologi penjajah dan penjajahan mulai tersebar, menyusup dan bersembunyi di balik sistem dan ide yang mengakar, akidah menjadi alat tukar, syariah semakin mudah ditakar, akhlak pemuda-pemudi pun menjadi barang yang hambar, bahkan persatuan umat mulai tercecar. Bersyukur masih ada pesantren, lembaga pendidikan Islam asli Indonesia yang sudah terbukti kiprah dan perannya, yang mandiri dan mampu memberi kontribusi nyata dengan mempertahankan jiwa, ruh, dan nilai filosofis pendidikannya tanpa kehilangan visi, misi, dan juga nilai perjuangannya. Pesantren itu sepi dan kering bagi pecinta ramai, tapi teduh nan indah bagi pecinta damai, membosankan dan melelahkan bagi penghamba nafsu, tapi menyenangkan dan menggembirakan bagi pecinta ilmu, panas dan gerah bagi para pelaku kemaksiatan, tapi teduh dan tenang bagi para pencari keberkahan. Hadirin yang terhormat, belasan tahun yang lalu tempat ini merupakan sebuah kawasan rawa, sunyi, senyap dan sepi. Sedikit orang mengenalnya, bahkan mengetahui keberadaannya. Kini tempat itu menjadi Ka'batul Qusad, hiasi langit Nusantara, munculkan cita dan membangun peradaban umat dan bangsa. Tempat itu bernama Al-Hudzaifiyah. Faqad istasy'ara al-ma'hadu merupakan lembaga pendidikan berbasis agama Islam, kiai sebagai figur utama dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Dengan visi dan misinya, kami selalu berusaha maksimalkan peran sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak generasi munzirul qaum, berorientasikan dunia dan akhirat. Dari Al-Hudzaifiyah menyapa Indonesia bahkan dunia. For the country, nation, and religion, and make Al-Quran and Hadith al-Nabawi is the basic of life, and Akhlaqul Karimah is the spirit that animates the student in order to create the superior generation. Abna'ul yawm, rijalul mawali, wa qadatul mustaqbal. Inna fi yadi syubani al-tharawati allati tamtalikuha ummatun minal umam. Innaha aghla minal dhahabi wa aghla minal jawahir wa aghla mimma tahta al-ardh wa ma 'alayha. فنحن أبناء هذا المعهد جيل يحرس القيام المعهد، يحرس الصبغة المعهدية. نحن جيل يحرس الآمال العليا. نحن جيل يحرس. Musabaqah tilawatil Quran keempat antar santri Pondok Tahfizul Quran Al
Al-Husaifiyah tahun 2020 merupakan wadah bagi para santri dalam menyiarkan agama serta ajang evaluasi diri, khususnya di bidang hafalan, untuk melihat kemampuan para santri setelah menghafal 1 tahun terakhir. Maka dengan segala kerendahan hati, kami segenap panitia mempersembahkan di hadapan hadirin sekalian Musabaqah Tilawatil Quran keempat antar santri Pondok Tahfizul Quran Al-Husaifiyah tahun 2020. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Faiz Ihza Syahbani. Kepada yang terhormat kami persilahkan. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Di pondok yang sama-sama kita cintai. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Arahan pimpinan Pondok Tahfidzul Quran Al-Huzaifiyah tanggal 11 Oktober 2020 tentang pembentukan panitia pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Pondok Tahfidzul Quran Al-Huzaifiyah 2020. 2. Kemampuan dan kelancaran hafalan para santri dan santriwati selama mondok. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ini yang telah berprestasi di event nasional dan internasional. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Musabaqah tilawatil Quran kali ini akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai tanggal 28 November sampai tanggal 4 Desember 2020. Bertempat di Pondok Tahfidzul Quran Al-Huzaifiyah. 4. Cabang perlombaan. Cabang-cabang yang akan diperlombakan sebanyak 6 cabang. Acara selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Tahfidzul Quran Al-Huzaifiyah Kolaka Al-Hafidz Ustaz Baharuddin SHI kepada ayah anda tercinta, waktu dan tempat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kehidupan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berteduh di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada lain hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Bapak, Ibu dan adik anak-anak sekalian, para hafiz-hafizah yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini, yaitu malam yang penuh dengan kebahagiaan, malam yang penuh dengan barakah. Kenapa? Karena di mana pada malam ini Bapak dan Ibu masih sempat untuk meluangkan waktunya datang di tempat ini untuk berpartisipasi dalam acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran atau pembukaan musabaqah hifdzul Quran di Pondok Tahfidzul Quran Al-Zikri. Bapak dan Ibu dan anak sekalian, para hafiz dan hafizah yang kami muliakan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dikatakan lagi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat, dan memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang melakukan kebajikan atau melakukan perbuatan amal saleh. Wa anna lahum ajran kabira, dan mereka itu adalah mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk atau pedoman, olehnya itu bahwa dengan diadakannya musabaqah tilawatil Quran ini, bahwa ini adalah termasuk salah satu diadakannya musabaqah hifdzul Quran di Pondok Tahfidzul Quran Al-Husainiyah. Bapak, Ibu dan anak sekalian, para hafiz dan hafizah yang kami muliakan,
Jadi dengan tujuan diadakannya musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah hifdzil Quran di Pondok Tahfidzul Quran Abu Saifiyah ini, yang pertama adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memberikan gairah atau semangat atau rangsangan terhadap masyarakat kita untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi atau menjalin hubungan persahabatan di antara kita. Jadi alhamdulillah, karena dalam acara musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah hifdzil Quran ini, saya dengar tadi ada beberapa pondok yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Yang pertama adalah Pondok Tahfidzul Quran Tajuddin Komala. Yang kedua adalah Pondok Tahfidzul Quran Nurul Falah Kabupaten Kolaka Timur. Dan saya minta mudah-mudahan kedepannya lebih bertambah lagi. Kemudian yang keempat yaitu tujuan diadakannya musabaqah tilawatil Quran, yaitu sebagai ujian atau evaluasi anak-anak kita selama beberapa bulan menerima pembelajaran. Jadi di sini nanti akan kelihatan bahwa bagaimana kemampuan anak-anak kita. Karena kalau kita bicara tentang hafalan, ini adalah bagaimana anak kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik atau bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi anak kita kalau sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik atau benar, insya Allah ke depan akan bisa mengajarkan Al-Quran di depan umat atau di depan masyarakat dengan bacaan yang benar. Itu intinya. Tapi alhamdulillah, selama pembelajaran beberapa bulan yang lalu ini, ada di antara anak kita itu yang istilahnya SCC-nya tidak tinggi, tingkat kecerdasannya ya luar biasa. Ya ada juga yang biasa-biasa, ada standar. Dan ini hafalan ini ya tidak terlepas dari tingkat kecerdasan. Jadi intinya adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kami minta terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ini karena merupakan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita digerakkan hati kita untuk membawa anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, membawa anak kita di tempat-tempat tahfiz atau di tempat-tempat pengajian untuk mendalami agama atau belajar membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran dengan baik. Itulah harapan kita yang terutama. Apalagi dengan pengaruh teknologi sekarang dan adanya itu HP, dan ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Jadi mudah dengan musabaqah tilawat Al-Quran ini akan memicu anak-anak kita ke depan. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian yang kami muliakan, jadi sering kami berbincang-bincang dengan teman membahas tentang pengajian. Jadi di Kabupaten Kolaka ini saya ingin sampaikan, di Kabupaten Kolaka ini ada beberapa kecamatan. Kecamatan Komala, Kecamatan Bulago, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Katambaga, dan kecamatan-kecamatan lain. Saya sudah menghitung untuk Kecamatan Katambaga saja dengan Kecamatan Kolaka, wajib mengajar, wajib sekolah itu sekitar 5.000 sampai 7.000 orang. Ini baru SD, belum SMP, belum sanawiyah, belum ayat, belum SMA. Sementara kalau kita data jumlah anak-anak yang mengaji di Kabupaten Kolaka ini atau Kecamatan Katambaga ini diprediksi hanya sekitar 2.000, itu paling tinggi 2.000 di beberapa pondok yang ada di Kecamatan Kolaka dan Katambaga. Yang pertama itu Pondok Tahfidzul Quran Abu Saifiyah
kemudian oleh tahfizul Quran Baitur Rahim, oleh Quran, Wahda, Salatiah dan lain sebagainya. Itu tadi istilahnya sekitar 2000 itu sudah tinggi. Jadi yang 5000-nya ini anak yang bermanfaat. Ini apa yang mengaji. Jadi bersyukurlah Bapak dan Ibu diberikan hidayah petunjuk oleh Tuhan, membawa anaknya di tempat-tempat seperti ini dengan tujuan bagaimana dia membaca Al-Quran. Jadi kalau kita hitung ini sangat mengerikan. Belum kecamatan yang baik. Jadi kalau kita jumlah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka, saya pernah jumlah dengan Pak Mursyid ini sekitar 30.000 anak yang wajib sekolah atau mengaji. Kira-kira di antara 30.000 ini, saya yakin tidak sampai 10.000 anak yang tersentuh oleh bacaan. Ya inilah perlu kita pikirkan, ini. Ya, jadi kita selaku pimpinan pondok atau ustaz-ustaz, ya perlu kita memikirkan ini. Bagaimana kita bisa mengantisipasi yang sekian ribu ini supaya bisa datang ke tempat-tempat seperti ini untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi saya sering juga berbincang sama Pak Ustaz Zulkarnain. Beliau juga punya pengajian. Saya sampaikan sekarang ini kalau kita hanya berbicara di podium atau di mimbar atau di majelis taklim, ini jangkauan kita sangat terbatas. Kalau di majelis taklim yang sering kita cermati itu orang-orang pensiun, dia sudah mati. Itu jemaahnya tertentu. Itu terus. Orang yang sudah berumur 65 tahun, 60 tahun, kita khutbah di masjid atau ceramah di masjid, itu dia yang datang, yang biasa jamaah di masjid. Jadi untungnya sekarang karena ada yang namanya jemaah tabligh, dia sudah sampai di gunung-gunung mengajak orang untuk berjamaah di masjid. Jadi solusinya apa? Kita harus memperbanyak mendirikan TB. Generasinya yang kita hantar, generasi yang kita harus. Coba kita lihat di masjid, di majelis taklim. Siapa yang datang? Kebanyakan orang-orang pensiun yang sudah tetap mati. Jadi sasaran kita sekarang adalah Ustaz. Ya sudah pernah saya sampaikan sama Ustaz. Kita punya misi sekarang, karena tapi ada di gunung-gunung menarik orang untuk salat. Kita harus memperbanyak titik-titik di Kolaka ini. Dan alhamdulillah di Kolaka ini lembaga-lembaga tahfizul Quran atau lembaga-lembaga pengajian sudah cukup banyak. Saya masih ingat selama kurang lebih 20 tahun yang lalu, pengajian ini mulai dibuka 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya alhamdulillah sekarang sudah berkembang di sini. Jadi bapak-bapak dan ibu dan anak-anak sekalian yang kami muliakan. Jadi alhamdulillah musabaqah tilawatul Quran atau musabaqah hifdzul Quran yang kita lakukan pada malam ini, yaitu merupakan momen yang berubah kalinya. Dan kami harap mudah-mudahan musabaqah ini bisa berkembang lagi, bisa lebih jangkauannya lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir adalah saya minta terima kasih kepada anak-anak sekalian, khususnya senior-senior ini, karena saya perhatikan ini panggung tilawahnya ini sama dengan tingkat kabupaten. Ini sangat luar biasa dengan kreativitas kita. Karena kesehariannya hanya tidak pernah bersentuhan kode dengan buku. Hanya Al-Quran di tangannya, tapi mampu beraktivitas yang sangat luar biasa. Bagaimana kira-kira? Ini baru di Kolaka ini.
lingkup ini saja setiap malam dulu dengan Al-Quran masih mampu bertahan. Bagaimana? Kira-kira kalau dia tinggalkan kota Kolaka atau tinggalkan negaranya menuntut ilmu di negara-negara lain, bagaimana kira-kira? Jadi pertanyaan kita. Dan ini sudah kelihatan ciri-ciri kepemimpinan. Ini yang kita harapkan. Jadi saya sangat bangga kepada anda sekalian. Terus terang kami ini di usia seperti kalian ini saya tidak mampu berbuat seluruh. Jadi bukan cuma ini kemampuan anak sekalian itu saya perhatikan kalau saya simak bacaannya itu, kemudian saya dengar imam. Kalau mau dibandingkan dengan saya dengan anak-anak kita ini, saya bagikan lagi dahulu. Dia di langit, saya di bumi. Ini hafalannya sangat luar biasa, bacanya sangat luar biasa. Jadi anak-anak sekalian yang kami muliakan, khususnya saudara-saudara ini, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika kita di depan pemimpin di bumi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak sekalian, bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada Presiden Ayah yang kami tercinta untuk membuka acara ini secara resmi. Saat ini sementara langsung pembukaan MTQ Pondok Tahfidzul Quran Al-Husaybiyah Kolaka pimpinan Pondok Tahfidzul Quran. Mari kita buka acara ini dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pelantikan Dewan Hakim. Kepada yang bertugas kami persilakan. Diharap masuk di panggung kehormatan Ketua Dewan Hakim Muhammad Fahru Zamzami, anggota Tasya Nurani Mutmainah Miftahul Rizkiyah Halim, Muhammad Halim Nawar, Muhammad Novel, Muhammad Salim, Usi Bawitari, Nur Fahira Syah, Muhammad Aladin Aslim, Faiz Inza Syahbani, Muhammad Rizki. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya menyumpah saudara-saudari sebagai Ketua Dewan Hakim dan anggota Dewan Hakim pada musabaqah tilawatil Quran keempat kepada saudari-saudari. Oleh karena itu, saudara-saudari,
Bersedia disumpah? Siap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk, kekuatan, dan perlindungan serta taufik, maghfirah dan hidayah kepada saudara-saudari sekalian dan menjalankan tugas di bidang masing-masing. Kepada ayahanda kami tercinta Al-Habib Ustaz Baharudin Asari, kami mohon kesulian.